Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Para hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir ya dari juz amma. Kita masuk pada surat Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah ini nama lain dari hari kiamat ya. Hari kiamat itu banyak ya namanya, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Qari'ah. Jadi disesuaikan dengan makna yang terkait dengan hari kiamat ya. Al-Ghasyiyah itu sesuatu yang menutup atau meliputi ya. Dikatakan ghasyiyah nanti karena hari kiamat ini ya, taghsyal khalaiq bi ahwaliha, akan menimpa seluruh makhluk ya, segala kepanikannya ya, dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat ya di hari kiamat. Ya, itu tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hal tersebut. Ya, maka dikatakan ghasyiyah. Ya, ghasyiyahnya mencakupi seluruh makhluk. Ya, tidak ada satupun makhluk yang ya terlepas, terhindar dari peristiwa besar di hari kiamat. Ya, kalau sekarang kan mungkin di belahan bumi mana terjadi gempa besar yang sangat mencekam, di tempat lain santai-santai saja. Ya. Tapi kalau di hari kiamat tidak, semuanya akan mengalaminya pada saat yang sama dengan ya, keadaan yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Ghasyiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala awali surat ini dengan sebuah pertanyaan. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ya. Ya, jadi memang Allah banyak sekali khususnya dalam surat juz amma menjelaskan tentang kedatangan hari kiamat. Ya. Ya, jadi pada awal dakwah Rasulullah itu ada dua hal yang memang sangat ditekankan. Pertama, keimanan kepada Allah. Kedua, keimanan terhadap hari kiamat. Agar kedua hal ini sejak awal benar-benar diyakini dengan mantap dan kuat oleh setiap muslim. Ya. Ya, sehingga ada yang mengatakan ya, bahwa hal ini menggambarkan tentang hakikat dari agama kita. Apa hakikat dari agama kita? Yaitu agama Islam, agama yang sejak awal sudah memberikan kita kejelasan tentang siapa kita, dari mana kita, dan mau kemana kita. Ya. Jadi kita ini udah jelas insya Allah ya. Mapnya udah jelas. Kita dari mana, dari tetes mani Allah ciptakan lalu jadi manusia dengan segala kelengkapannya. Ya. Dan nanti bagaimana di akhirat, bagaimana yang akan terjadi dan bagaimana nasib manusia. Nah, kesadaran hal itu semestinya akan membuat hidup kita ini terarah, terkendali dengan bimbingan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baik. Kata Allah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat yang disebut Al-Ghasyiyah tadi? Bagaimana keadaan di hari itu? Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ya, wujuh. Wujuh jamak dari wajhun, ya. Jadi muka-muka manusia di hari itu yauma idzin, ya. Ya. Khasyi'ah. Ya, khasyatu dzalilah.
Semua orang mukanya tunduk, nggak ada yang berani mendongakkan mukanya, mengangkat mukanya, ya, menggambarkan apa? Dahsyatnya hari kiamat. Ya, kita mungkin kalau lihat ya situasi dan kondisi yang mencekam, katakanlah ada sebuah gempa bumi, nggak ada orang yang mungkin petantang petenteng semuanya nunduk, takut, ya, mencekam. Nah, tentu hari kiamat lebih dari itu. Ya, kondisi manusia semuanya tunduk. Ya, tidak ada lagi yang membawa kesombongannya. Apakah waktu di dunia dia orang besar, orang hebat, semuanya khasyah. Amilatun nasibah. Ya, yaitu yang manusia adalah orang-orang yang amilah, yang bekerja dengan susah payah. Ya, dengan susah payah. Manusia di dunia berpayah-payah dalam berbagai hal, ya, mencari kerja dan lain sebagainya, ya. Tapi ada kepayahan yang sangat memilukan. Apa? Ketika kepayahan, keletihan seseorang ujungnya adalah justru kesengsaraan. Itu yang akan sangat berat. Ya. Kadang ada orang payah, capek kerja, ujungnya ya di akhir bulan atau di awal bulan dapat gaji, senang, seger. Ya, tapi bisa kita bayangkan, orang sudah payah, capek, segala macam, ternyata dia ditipu. Atau dia dapat gaji, dicuri. Ya, sudahlah capek, letih, ya, lalu sengsara. Itu gambaran dunia. Tapi yang paling memberatkan adalah ketika itu terjadi di akhirat. Ya, sudahlah di dunia berletih-letih, berpayah-payah, lalu kemudian kata Allah tasla naron hamia. Ya, ujungnya apa? Dia memasuki neraka yang sangat panas. Ya, ini dikatakan oleh para ulama, ini sebuah gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak menerima ajaran Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah. Mereka, apa dikira mereka hidupnya senang terus? Tidak, susah. Ya, kadang mereka juga ingin ya beribadah, taat, melakukan ketaatan, berkurban apa, tapi tidak dilandasi oleh keimanan. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Maka ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika di masanya Baitul Maqdis berhasil dikuasai kaum muslimin. Jadi Baitul Maqdis itu 2 kali ya berhasil direbut oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan nanti kemudian pada masa siapa lagi? Salahuddin al-Ayyubi. Jadi pertama kali berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu para pendeta di sana menginginkan yang menerima kunci Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa juga, ya, itu adalah Umar. Maka datanglah dia ke Palestina. Ya, ke Palestina. Ya, jadi diriwayatkan di sana beliau menangis, sedih. Ya. Karena apa? Melihat orang-orang yang ya dari segi semangat, taat, ya pengen beribadah, tapi tidak beriman kepada Allah. Maka dia baca ayat ini, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, maka betapa penting kita terus menjaga, merapihkan, ya, meluruskan keimanan kita kepada Allah agar walaupun di dunia kita letih, kita capek dan lain sebagainya, kita bisa berharap ya di akhirat ya mendapatkan ketenangan, ya, kenyamanan, istirahat, ya. Makanya kata para ulama, la rohata illa fil jannah. Ya, tidak ada istirahat kecuali di surga. Hidup ini kaedahnya adalah kabad, ya, taat, ya, capek, letih. Ya, orang dikira yang letih itu yang kerja saja, yang duduk aja juga capek. Seharian tidur capek juga, ya, karena tabiat hidup itu adalah melelahkan. Baik, kemudian tusqa min ainin aniyah, ya, para penghuni neraka bagaimana nasibnya? Tusqa, diberi minum, ya, min ainin aniyah, dari air mata, bukan air mata ya, dari mata air, ya, kebalik ya. Dari mata air yang panas, aniyah, syadidatul hararah.
Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak ada makanan, ya, tidak ada makanan bagi mereka illa min dhari'. Apa tuh dhari'? Dijelaskan di sini dalam tafsir Jalalain, nau'un minasyauqi la tar'ahu dabatun li khubsihi. Masya Allah ya. Jadi sebuah jenis pohon yang hewan ternak pun nggak mau makan, ya, karena pohonnya entah mungkin kotor kah, entah bau kah, entah apakah. Jadi hewan pun nggak mau makan. Jadi saking pedihnya gambaran siksa neraka. La yusminu wa la yughni min ju', yang kalaupun dimakan tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Itu gambaran dari ahlun nar. Ya, tentu saja ini semua Allah gambarkan untuk memberikan sebuah peringatan bagi kita. Ya, jangan kemudian seseorang atas nama kenikmatan, kesenangan, ya, foya-foya dan lain sebagainya, lalu dia meninggalkan Allah. Dia tanggalkan keimanannya, dia terjerumus dalam kemaksiatan dan seterusnya. Karena semua itu sebanyak apapun kenikmatan, kesenangan, ya, tidak ada bandingnya sedikit pun walau sesaat di neraka. Ya, nggak usah berbicara tentang ratusan ribuan tahun, sesaat di neraka, ya, tidak bisa dibandingkan kepedihannya dibanding kesenangan sekian banyak di dunia. Artinya apa? Ya, sedikit saja di neraka hilang itu semua kesenangan yang selama ini dia rasakan. Ya. Adapun kebalikannya, wujuhu yauma idzin na'imah. Di sana ada, ya, penduduk ahli surga yang wajahnya naim. Ya, naim itu kalau bahasa sekarang itu apa ya? Mulus, ya. Wajahnya tuh nggak kasar. Glowing. Masya Allah. Bener nih bahasanya kok pas tuh ya. Glowing naimah itu. Ya, jadi lembut, ya, cerah, bersih, hasanah, ya, tampan, cantik. Lisa'iha radiyah. Karena apa? Usahanya di dunia, kalau tadi kan juga amilatun nasib, kalau ini enggak, usahanya, perbuatannya, tindak tanduknya radiyah, mengundang keridhaan. Ya. Artinya dia itu juga ridho dia dan senang. Ya. Jadi akibat atau buah dari perbuatannya di dunia, maka dia pun di akhirat radiyah. Apa artinya? Puas. Ya, nggak sia-sia. Ya, saya melakukan ini semua, sama lah ya. Di dunia saja kadang kita udah merasakan hal itu. Ya, melakukan sebuah kegiatan, agenda, menguras pikiran, tenaga, ternyata hasilnya memuaskan. Di dunia juga kita begitu. Ya, maka sering dibilang apa? Hilang itu semua capek, letih, pusing ketika dia mendapatkan hasil yang maksimal. Puas saya walaupun kemarin capek, kurang tidur, ternyata hasilnya memuaskan. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ya, kebalikannya kalau tadi sedemikian besarnya kenikmatan di dunia tidak sebanding dengan sedetik di neraka. Kebalikannya, sedemikian pedihnya ketaatan di dunia tidak sebanding dengan sedetik pun di surga. Gitu ya. Padahal tidak selalu orang taat itu susah. Di dunia pun insya Allah senang. Kalaupun susah dibanding kenikmatan surga, ya tidak sebanding apa-apa. Makanya sering saya sampaikan riwayat 2 orang, kata Rasulullah, nanti akan didatangkan 2 orang di hari kiamat. Yang satu adalah orang yang di dunia paling senang. Ya, siapa kira-kira paling senang nih di dunia? Ya, ternyata ketika lihat artis, bintang film, banyak yang susah juga hidup. Paling nggak ada yang menderita, ada yang apa. Katakanlah siapa yang paling senang, tapi dia ahli maksiat dan ahli neraka. Kemudian dimasukkan sedetik saja ke neraka, dikeluarkan lalu ditanya, pernah nggak kamu merasakan kesenangan? Dia bilang, nggak pernah saya merasakan kesenangan. Ya, hilang tuh semua. Apa yang selama ini dia cari, dia kejar, ya, dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya. Kebalikannya kemudian didatangkan orang yang di dunia paling menderita. Ya, kayaknya sesusah-susahnya kita hidup nih, insya Allah ya kemungkinan masih banyak yang lebih susah, lebih menderita. Apalagi kalau kita lihat, ya Allah, itu ya di Palestina, di Gaza itu udah nggak kebayang nih kita ngelihatnya bagaimana kehidupan seperti itu. Tapi
Ternyata dia min ahlil jannah karena ketaatannya dan keimanannya. Lalu dimasukkan sedetik saja ke surga, ditanya, pernah nggak kamu merasakan kesusahan sebelum ini? Dia jawab nggak pernah. Ya, hilang semua segala kesusahan tersebut. Ya, lisa'iha radiyah. Karena apa? Puas dia atas hasil usaha yang dia lakukan di dunia berupa ketaatan. Fi jannatin aliyah, dia berada di surga yang tinggi, baik tinggi dari segi kedudukannya, tinggi dari segi tempatnya, ya. Ya, la yasma'u fiha laghiyah, ya. Di dunia itu di surga dia tidak lagi mendengarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kalau di dunia kita macam-macam dengar omongan. Ya, apalagi sekarang di dunia maya, wah luar biasa, ya. Sekarang itu ya Masya Allah ya, kalau kita perhatikan, meskipun ini harus jadi peringatan kita ya. Sekarang itu enak saja orang tuh ya mencaci, mencela ulama aja, enak saja dicela, dicaci, apalah ya apalagi yang lain. Ya, maka harus betul-betul kita waspadai. Nah, di surga kayak gitu nggak ada orang yang omongannya nggak benar, yang ngelantur, yang macam-macam. Ya, fiha ainun jariyah, di dalamnya ada air mata yang mengalir. Ya, ainun jariyah. Memang gambaran surga ini nggak lepas tuh ya dari air, ya, dari sungai. Karena itu memang tabiat ya. Di dunia pun begitu. Ya, di dunia pun kalau kebun ya ada sungainya, wah itu akan menambah keindahan dari kebun tersebut. Ya, kadang-kadang kalau nggak ada sungainya dibuat lagi sungai buatan. Ya, kadang-kadang kita bikin tuh di rumah. Ya, air mancur buatan, air terjun buatan. Ya, agar ada suasana-suasana ya sejuk atau apalah begitu ya, karena memang itu tabiat ya. Fiha sururum marfu'ah, ya, di dalamnya juga ada surur jamaah dari sarir. Sarir itu kayak dipan-dipan kalau kita itu ya, dipan-dipan yang tinggi, ya maksudnya adalah kedudukannya, kemuliaannya, ya. Wa akwabum mawdu'ah, ya, dan mangkok-mangkok ya, gelas-gelas yang sudah diletakkan rapi ya. Jadi ini ada yang mengatakan nanti ada mata air yang sangat indah, kemudian di tepi-tepinya ada gelas-gelas atau wadah-wadah bagi kita untuk minum. Tinggal disediakan kita minum saja di air mata air tersebut ya, ke air mata lagi. Wa namariqu masfufah, namarik ya. Ya, namarik itu apa? Bantal-bantal. Jadi ya mungkin juga sama lah, sekarang kan banyak tuh di tempat-tempat wisata ya disediakan tempat orang bersandar kayak dipan, ada bantalnya, wah luar biasa. Masfufah ya, tersusun rapi ya. Jadi sebuah tempat yang mungkin kita bisa visualisasi, kebun yang indah, sungai jernih, air mengalir di depannya atau danau, telaga. Lalu di sampingnya sudah tersedia gelas bagi kita untuk minum, lalu ada dipan-dipan dan bantal-bantal yang rapi. Nah, itu kan kalau sekarang udah kelas VIP kalau yang bisa kayak begitu, ya. Wa zarabiyu mabthutsah. Ditambah lagi apa? Zarabi. Zarabi itu ya semacam permadani, ya, mabthutsah yang dihamparkan, permadani yang sangat indah. Ya, itu gambaran dari penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan tempat yang indah, ya, gambarnya puaslah pokoknya. Ya, bahasa kita, nggak sia-sia kita melakukan ketaatan walau dengan segala keletihan. Baik, kemudian itu udah selesai ya, itu boleh dibilang satu paragraf selesai. Allah jelaskan tentang bagaimana penghuni neraka dan bagaimana penghuni surga. Tinggal kita sebagai orang berakal ya mengambil pelajaran. Oh, ternyata begini hasilnya. Berarti bagaimana sikap kita. Baik, kemudian Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah mengajak kita berpikir, selalu kita diajak berpikir. Maka akidah keimanan ya harus juga ditopang oleh pemahaman yang utuh. Maka kita diajak untuk berpikir, ya. Tujuannya apa? Agar semakin kuat iman kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Ya, itu ada yang pernah membahas tuh ya, onta itu hewan yang sangat spesial sebenarnya. Ya, dia kalau di Arab dikatakan apa? Safinatus Sohro, ya, itu perahunya padang pasir tuh onta. Karena dia diberikan kemampuan dan kekuatan khusus untuk bertahan di padang pasir, bahkan menempuh perjalanan yang panjang.
sampai onta itu bisa minum mungkin segentong, ya, tapi bisa dia jadikan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sekian hari dia nggak minum bisa. Ya, tapi memang ada onta-onta khusus yang kayak gitu, ya. Jadi tubuhnya sudah disiapkan tuh ya, sampai digambarkan itu bulu matanya itu sudah mampu untuk menahan debu. Debu di padang pasir itu beda dengan di kita. Ya, mereka debunya tipis sekali dan juga bisa menembus. Tapi onta udah diberikan. Kalau kita kan bisa pakai kacamata. Kalau onta tidak, ya udah bulu matanya udah diatur sedemikian rupa. Ya mulutnya, ya itu lihat mulut onta itu, dia ada yang bagian agak terbelah begitu. Ya, jadi kalau makan berduri itu dia aman. Ya, jadi bisa. Pokoknya dia sudah sedemikian rupa ya. Tubuhnya tinggi, katanya kenapa tinggi onta itu karena dia untuk menghindari efek dari panas padang pasir. Ya, kalau pendek untuk perjalanan panjang berat, ya, dan seterusnya. Nah, itu semua itu terjadi tentu saja karena Sang Penciptanya Maha mengetahui. Wa ila samai kaifa rufi'at, langit bagaimana dia ditinggikan? Langit itu tidak ada tiangnya. Jadi langit itu jangan kita gambarkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sesuatu yang fiktif, dia cuma sekedar busa-busa gitu. Tidak, dia sama seperti bumi, benda padat. Makanya bisa ditinggali dan 7 lapis, ya. Dan itu nggak ada tiang, ya. Kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan? Makanya nanti di hari kiamat dia runtuh, ya, dia pecah langit itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, ya. Gunung bagaimana dia dipancangkan. Ya, gunung itu ya mungkin kalau dipelajari ya, ternyata dia punya akarnya sampai ke bawah, ya bahkan dibilang lebih besar dari gunung yang tampak, begitu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dia dibentangkan. Ya, dibentangkan, bahkan sutihat ini dihamparkan, ya. Ini kalau yang ramai kemarin itu, bumi itu bulat apa datar. Nah, itu salah satu dalil mereka yang bilang bumi itu datar. Ya. Sutihat itu lempeng, ya. Jadi kayak kalau di orang Arab tuh bagian atas rumahnya dibilang satoh. Karena orang Arab tuh bagian atas itu kayak kita, genteng ya. Mereka rata-rata atasnya itu adalah satoh, rata. Jadi bisa buat nongkrong, bisa buat duduk-duduk kalau di sana itu. Ya di dak betul ya. Begitu rata-rata. Itu namanya satoh. Karena rata, ya. Jadi bumi itu rata, menghampar. Ya. Tentu saja maknanya ini, ya, bagi yang memandang bumi itu bulat, bukan berarti bumi itu lempeng, ya, lempeng, ya, atau datar. Maksudnya adalah walau bumi itu bulat, tapi atas kekuasaan Allah, ya, dia sekarang di depan kita datar, bisa ditinggali, bisa ditempati, begitu ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, maka dengan semua kekuasaan dan nikmat Allah ini, Allah perintahkan Rasulullah, fadzakir, ingatkan mereka dengan nikmat Allah dan bukti-bukti kekuasaannya, innama anta mudzakir. Karena engkaulah, ya, tugasmu, ya, adalah memberi peringatan. Maka Rasulullah peringatan, Rasulullah kasih tahu orang bagaimana Allah ciptakan. Ya, maka kita juga dianjurkan untuk melihat kekuasaan Allah agar semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa alaihim bimusaitir, ya. Ya, tapi jangan juga kamu peringatkan aja, tapi kamu nggak bisa menguasai mereka. Ya. Maksudnya apa? Kamu menentukan mereka beriman apa enggak itu bukan urusan kamu. Sampaikan saja. Kamu nggak menguasai manusia. Rasulullah. Ini buat Rasulullah, apalagi kita. Maka di zaman Rasul yang kafir tetap kafir. Karena Rasulullah nggak berdaya juga. Beliau tugasnya menyampaikan. Bahkan orang terdekatnya nggak mau beriman. Ya, begitulah ya soal keimanan. Dia bukan lagi wilayah kita. Tugas kita menyampaikan, mengajak. Ya, kadang-kadang yang mana gitu mau menerima, yang dekat nggak nerima. Begitu dakwah juga begitu. Ya, sekarang ada orang-orang yang Masya Allah dia hidup di negeri non-muslim. Dari kecil udah diajak ke ibadah agamanya. Tapi hidayah datang dari mana saja dia beriman. Ya, tapi ada orang yang dari kecil lahir dari keluarga muslim. Entah bagaimana akhirnya dia tinggalkan. Ya begitulah hidayah. Tapi kita wajib memberikan peringatan. Lasta alaihi bimusaitir.
illa man tawalla wa kafar. Ya. Ya. Kecuali orang yang berpaling, ya, wa kafar, dan ingkar dari Al-Qur'an, ya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, ya. Ya. Apa namanya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang besar, ya. Ketika seseorang berpaling dari ajakan Rasulullah dan kufur khususnya terhadap Al-Qur'an. Inna ilaina iyabahum. Ya, sungguhnya akhirnya mereka semua akan kembali kepada kami. Ya, manusia itu siapapun tidak ada terkecuali. Ya, tidak ada. Semuanya akan kembali kepada Allah tanpa terkecuali, yang beriman maupun yang kafir. Ya, semua kembali kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum, dan kemudian, ya, kamilah yang akan menghisab mereka. Ya, ai jazaahum la natruku abadan, kami yang akan membalas setiap amal mereka, tidak ada yang kami tinggalkan sedikit pun atau selamanya dari apa yang mereka lakukan. Jadi intinya pada akhirnya kita semua ini akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Maka diingatkan oleh para ulama, hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, ya, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung, wazinu qoblaan tuzanu, ya, timbanglah amal kita sebelum ditimbang. Kalau kita hisab sekarang di dunia, maka kita akan mudah menghadapi hisab akhirat. Ya, tapi kalau tidak, ya sulit, ya, atau berat kita akan menghadapi hisab akhirat. Begitu, ya. Ya, dan juga ada ungkapan yang sangat indah, kita ini pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah setelah kematian kita. Maka yang beruntung siapa? Orang yang sudah kembali kepada Allah sebelum kematiannya. Ya, jadi yang beruntung sejak hidup dia udah kembali kepada Allah. Ya, jangan lagi nanti terjadi orang-orang yang sudah mati baru minta kembali kepada Allah. Dan itu di Al-Quran banyak disebutkan, ya. Rabbana sami'na, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami udah lihat, kami udah dengar apa yang terjadi sungguhnya di akhirat. Farji'na, kembalikan kami. Nah, itu udah gak berguna. Maka yang penting sekarang kita kembali kepada Allah. Walau mungkin pernah berdosa apa, kalau mau kembali sebelum kematian, maka itulah yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Baik, para sekalian, demikian kurang lebih kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan yang disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita. Jadi pasti menarik, tapi menariknya ini penggambaran apa yang terjadi setelah kiamat, ya Ustaz, ya. Nanti di akhirat itu ada yang gembira, ada yang tidak gembira. Kalau di laporan laba rugi, ada yang rugi, ada yang laba. Gitu. Cuma gambarannya tadi baru yang sebatas air-air, ya kan, mengalir sejuk, bisa bersandar dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sambil menikmati hidangan, bagi yang sempat menikmati, dipersilakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tema materi kita pada kesempatan hari ini, tafsir Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Silakan. Ibu-ibu dulu kalau ada, silakan. Oh, belum ada. Oh, berarti nanti setelah Bapak baru ada. Silakan Pak. Biasanya ada yang suka pertanyaannya kritis. Masih ada pancingan ya. Iya, pancing. Silakan. Amsan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak. Itu dia. Terus seperti apa? Tetap ada aturan Al-Quran yang seperti sekarang ini kita jalankan di surga. Apakah di sana juga di surga ini maksudnya kita juga sholat, puasa Ramadan atau gimana? Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik. Apakah orang yang sudah dikubur merasakan juga dahsyatnya hari kiamat? Tidak. Ya. Tidak. Jadi yang merasakan dahsyat hari kiamat yang saat itu dia hidup, lalu datang hari kiamat. Nanti dia akan merasakan maksudnya dahsyat hari kiamat, dahsyat ketika bumi dihancurkan kan? Ya. Itu tidak. Sebab apa? Sebab justru kebaikan orang beriman itu tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Sebab nanti ada riwayat bahwa beberapa saat sebelum hari kiamat tiba, itu semua kaum muslimin dimatikan oleh Allah. Jadi ada angin, ya ada riwayat begitu. Ada angin yang datang menghembus yang mematikan orang-orang beriman, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Begitu ya, yang jauh dari Allah. Jadi memang salah satu yang kita harapkan kan terhindar, ya paling tidak terhindar dari fitnah Dajjal. Begitu ya. Makanya di antara doa yang selalu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Jadi jangankan hari kiamat, Dajjal pun kita mohon kita nggak ketemu, ya. Jadi kita bahkan doanya bukan ya kita kuat menghadap Dajjal, tapi kalau bisa jangan ketemu, ya, sebab ngeri, ya. Banyak orang yang tidak selamat dari tipu daya Dajjal, ya. Sehingga ada yang bilang sekarang aja Dajjal belum turun banyak yang ketipu, ya. Apalagi Dajjal udah turun. Jadi ahli kubur atau orang yang sudah wafat ya tidak merasakan dahsyatnya kehancuran di hari kiamat. Tapi ketika dibangkitkan ya tentu semuanya akan merasakan ya kepanikan dan ketakutan ya. Maka tadi digambarkan wujuh yauma idzin khasyah. Begitu ya. Adapun bagaimana kehidupan di surga, apakah bebas tanpa aturan, wallahu alam. Yang jelas memang indah dan semuanya baik ya. Kalau tadi la yasmau fiha lagiyah. Jadi jangan kemudian kita artikan nanti orang berpesta pora, pokoknya maksiat sono sini dan seterusnya. Jadi manusia itu udah ya ahli surga, sudah memang juga pilihannya orang-orang baik, perbuatannya baik dan seterusnya. Adapun ketentuan hukum segala macam tidak ada ya, tidak ada petunjuk bahwa harus puasa, tidak. Tapi ucapan yang disebutkan adalah ucapan yang sangat indah di sana adalah ucapan-ucapan tasbih, ya, ucapan-ucapan yang baik. Maka tadi ucapan buruk itu nggak ada. Ya. Ada juga riwayat, misalnya khamr, ya, di surga jadi minuman surga, khamr. Ya. Cuma juga digambarkan ya kalau dalam surat apa itu Al-Waqiah ya, yatufuna alaihim wildanum mukhalladun. Yatufuna alaihim wildanum mukhalladun la apa istilahnya? Maksudnya mereka akan dikelilingi anak-anak yang membawa gelas-gelas khamr. Ya, digambarkan di situ bahwa khamr itu tidak membuatnya mabuk kepayang kayak apa gitu ya, kayak di dunia, tidak. Tapi khamr ya, dia khamr. Dia tidak diharamkan. Ya, itu mungkin kalau ada petunjuk seperti itu. Apakah yang lain boleh? Ya, wallahu alam. Itu kita nggak tahu. Ya, secara detail ya. Yang jelas indah sajalah pokoknya ya. Yang jelas indah dan enak begitu ya. Apakah kemudian kita udah boleh sana, boleh sini seperti ya kemaksiatan, main judi atau apa itu wallahu alam. Dan mestinya surga itu jauh dari hal-hal yang buruk, yang tercela ya, wallahu alam. Kalau perintah harus sholat, harus puasa, setahu saya tidak ada riwayat tentang hal tersebut ya. Tidak ada riwayat hal tersebut. Cukup Pak? Nggak tanya istri-istri, suami-suami. Oh silakan, Patri silakan. Mulai. Ada yang mancingan sih. Kan kemunculan selain kemunculan Dajjal kan ada kemunculan yang Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Iya. Nah sekarang kan caranya masih dikerangkeng oleh kerangkengnya Iskandar Zulkarnain. Iya. Nah Ya'juj dan Ma'juj itu nanti apakah menyerang kaum muslimin juga ya? Iya.
Ya, menyerang kaum muslimin, menyerang umat manusia. Menyerang umat manusia. Jadi dia akan keluar memang di akhir zaman, ya, apabila bentengnya itu bobol gitu ya. Sebagaimana dibicarakan dalam surat Al-Kahfi ya, ada rahmatun min rabbik fa idza jaa wa'du rabbik ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbika haqqan. Cuma memang ya itu juga jadi bahan perdebatan, ini di sebelah mana mestinya. Kalau di dunia itu ada, sekarang kan dengan teknologi bisa ketahuan itu bentengnya. Tapi begitulah ya, wallahu alam, yang jelas itu memang berita dari Allah. Ya bisa jadi ada wilayah-wilayah yang walaupun dengan teknologi seperti sekarang ada yang belum terdeteksi atau tidak ketahuan dan seterusnya. Jadi menyerang manusia memang. Ya sebagaimana dahulu dia pernah mengganggu kehidupan manusia, ya, kehidupan manusia, ya, dan itu merupakan juga tanda-tanda kiamat kubro. Ya, menyerangnya di mana, di wilayah mana, wallahu alam. Ya, saya juga belum mengingatkan gitu ya, apakah kemudian mereka mati sendiri atau dibunuh atau diperangi. Nah, itu wallahu alam. Itu perlu kita lihat lagi tuh referensinya. Ya, dia ada, dia manusia. Dia manusia biasa, bukan makhluk lain, bukan. Ya, dia manusia biasa yang memang membuat konon, meskipun ada indikasinya, meskipun kadang-kadang dikonotasikan ke bangsa tertentu, matanya sipit segala macam, itu ada konotasi, tapi bukan tidak ada indikasi bahwa misalnya dia bangsa A, bangsa B dan seterusnya. Wallahu a'lam. Silakan selanjutnya, sepertinya sudah mulai memanas diskusi. Oh, silakan silakan. Oh bukan, oke. Ibu-ibu mungkin sudah ada pertanyaan? Belum? Bunur biasanya bunur nih. Oh, pantesan. Baik, saya hitung sampai dengan 50. Kalau nggak ada nanti kita selesaikan diskusi belajar kita pada hari ini. Mas Indra? Pasis? Cukup Pasis? Cukup. Baik, sepertinya tidak perlu saya hitung sampai dengan 50 karena tidak ada pertanyaan. Dan alhamdulillah tadi yang sudah sampaikan oleh Ustaz juga, bahwa di dalam surat Al-Wasiyah tadi yang saya sampaikan ada penggambaran. Terus kita juga diminta untuk berpikir di dalam surat itu kan, bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan putusan akhir di kita. Mau kita menjadi pengusaha yang rugi atau pengusaha yang untung, yang masuk surga atau neraka, Nabi Muhammad SAW tidak diharuskan untuk berhasil membuat semuanya untung, tetapi kembali ke kita sendiri. Apakah kita mau memilih menjadi orang yang beruntung atau orang yang rugi? Kurang lebih seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih ilmunya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan tambahan penebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang sebagaimana di dalam surat tadi penggambaran di akhirat yang kelompok kedua, yaitu kelompok orang-orang yang bisa menikmati sejuknya air yang bisa diminum di surga. Baik, untuk menutup acara ini semoga bisa menjadi tambahan keberkahan kita. Mungkin bisa bikin doa Ustaz ya, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat kita manfaatkan dan dapat kita amalkan, khususnya terkait dengan apa yang harus kita pilih supaya kita memilih jalan menuju surga. Silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal.
wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma khtim a'malana bis salihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kajian pada